dan di open di 88 juta di Balai Lelang Sun. Kita cek pekan depan apakah harganya akan turun. Mobil unsold akan turun ya harganya ya. Saat ini sih masih 48 juta. Kita cek aja di pekan open depan. Di harga 86 juta untuk saat ini. Semoga pekan depan harganya akan turun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin Balai Lelang Sun untuk unit-unit yang unsold pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gua masih di Balai Lelang Sun. Setelah acara lelang berlangsung, ada unit-unit yang masih belum terjual ya. Jadi ada beberapa request karena waktu masih cukup panjang dan masih agak terang nih. Jadi segera aja kita intip unit-unit apa aja yang masih unsold di Balai Lelang Sun untuk di pekan depan di lelang kembali ya. Oke, ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Saksikan dan ikutin gue sampai selesai. Oke, ini juga pernah di-review di video Dozo21. Sekali lagi kita langsung akan cepat aja, tidak review tapi hanya memberi info. Ini adalah Honda Mobilio tipe E CVT Automatic Transmission tahun 2014. Warnanya putih seperti ini ya. Dan di sini pajaknya mati di Oktober 2019. Saat ini di open di 90 juta rupiah. Kondisinya masih serba C. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung datang ke Balai Lelang Sun. Semoga unitnya ini masih ada dan akan turun ya. Sudah ada beberapa ornamen chrome di bagian depannya. Dan di sini sih yang agak kurang karena dia ada penyangga dari bumpernya ke arah fender dan karatan, lalu larinya aliran dari karatnya ke cat di bagian bumper ya. Jadi ini yang kurang apik sih menurut gua. Velgnya masih bawaan OEM dari Honda dan kondisi bannya masih cukup oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Mobilio, ini ada Mobilio tipe E CVT Automatic Transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Oktober 2019 nanti, dan di sini kondisinya di open di harga 90 juta rupiah, ada di lot 24. Cuman teman-teman update-nya bisa langsung hubungi Balai Lelang Sun, cek Instagramnya atau Facebook ya Balai Lelang Sun. Kita langsung ke sebelahnya nih. Ini adalah Hyundai Avega 1500 cc manual transmission tahun 2011. Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin, dan di sini yang tidak ada itu adalah fakturnya. Di open saat ini di 41 juta rupiah. Semoga aja pekan depan ini akan turun ya. Dia ada di lot 29. Kondisinya sih masih serba C, eksterior C, interior C, dan juga mesinnya masih di C. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Avega, langsung aja cek di Balai Lelang Sun, hubungi Balai Lelang Sun di Facebooknya atau di Instagramnya Balai Lelang Sun, atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, di open di 41 juta rupiah, saat ini ada di lot 29. Next, ini juga masih belum laku. Sebenarnya ini unitnya oke, tapi harganya masih agak ketinggian ya di pekan ini. Ini adalah Mobilio E CVT Automatic Transmission tahun 2014. Warnanya masih oke banget ya, warna abu-abu metalik seperti ini. Pajaknya mati di April 2020 kemarin. Ada di lot 34 dan di open di 115 juta rupiah di pekan ini. Jadi memang agak cukup tinggi ya. Semoga sih pekan depan ini akan turun lagi dan akan drastis sih, mudah-mudahan turunnya, karena peminatnya pun juga cukup banyak. Kondisinya sih eksteriornya masih cukup baik, interiornya masih terbilang cukup baik, dan mesinnya juga masih terbilang cukup nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Mobilio, ini salah satunya kondisi Mobilio tipe E yang masih terbilang cukup baik kondisinya. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun atau langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ini adalah Mobilio E CVT Automatic Transmission tahun 2014. Pajaknya mati di April 2020 kemarin, di open di harga 115 juta rupiah. Mudah-mudahan pekan depan harganya ini akan turun ya di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut. Ini juga pernah di-review di video Dozo21 open house sebelum lelang dimulai saat pekan kemarin. Ini langsung aja kita cek Kijang Innova G Automatic Transmission tahun 2010 bensin ya. Atas nama PT, semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin, dan di open di harga 110 juta, ada di lot 35 untuk pekan ini. Jadi untuk pekan depan semoga ini harganya akan turun ya. Kalau untuk di bagian grade-nya, masuknya sih eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya juga cukup, dan mesinnya juga masih terbilang cukup nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Innova, mungkin harganya pekan depan akan turun lagi ya. Jadi tungguin aja dan langsung kepoin Balai Lelang Sun. Ini adalah Kijang Innova G 2000 cc Automatic Transmission tahun 2010. Pajaknya mati di bulan Mei 2020, dan sekali lagi ini atas nama PT. Cuman semua dokumennya lengkap ya, termasuk SPH-nya ada, jadi gampang sekali untuk balik namanya nanti.
Opennya di 110 juta rupiah, saat ini ada di lot 35. Semoga pekan depan Innova ini akan harganya turun ya. Lanjut guys, ini unit yang belum laku berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza E manual transmission, dan ini sebenarnya banyak yang tanya ya, cuman ada beberapa yang ragu karena mungkin dari harga. Oke, ini adalah Avanza E manual transmission tahun 2016, pajaknya mati di Agustus 2020. Eksteriornya masih terbilang C, interiornya juga masih terbilang C, mesinnya terkonfirmasi masih terbilang C ya. Di open di harga 84 juta rupiah, ada di lot 8 di Balai Lelang Sun. Oke guys, sekali lagi ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di Agustus 2020 atau waktu itu bulan ini ya. Dan kondisinya masih terbilang serba C, termasuk dari mesinnya. Dan memang harganya katanya sih masih terlampau agak tinggi ya kalau beberapa orang yang pengen dengan mobil ini. Tapi untuk end user mungkin nih harganya masih oke. Tapi tungguin aja harga turun di pekan depannya. Saat ini masih di open di 84 juta rupiah, ada di lot 8 di Balai Lelang Sun. Tuh kan ada yang lihat lagi. Lanjut guys, ini ada di lot 14 ya, belum laku juga, masih unsold. Ini adalah R3 SDX 1400 cc nih, warnanya putih dan kondisinya katanya masih terbilang grade C tahun 2013. PR-nya cuman di pajak ya, teman-teman bisa cek di bagian plat nomornya secara online. Kalau untuk kondisinya ini masih terbilang cukup semua, cuman ada beberapa di bagian eksterior di sini yang menurut gua sih sudah harus di repair ya. Ini agak kena nih, tapi catnya sih masih terbilang cukup oke, hanya ada baretan kasar di sini nih. Nah itu sih salah satu PR-nya, dan itu menyebabkan di bagian fender ini kurang bagus ya. Jadi kalau menurut gua ini masih terbilang C karena ini masih bisa di repair. Di bagian headlamp masih terbilang cukup oke, dan di bagian stop lampnya agak sedikit mengusam ya. Lalu di sisi satunya ini masih terbilang cukup normal. Ban depan sebelah kirinya ini velg kaleng, dan velg orinya masih ada di belakangnya ya, jadi ini masih velg cadangannya. Oke guys, buat yang tertarik dengan R3 ini ada ya di Balai Lelang Sun, saat ini sih ada di lot 14. Ini adalah R3 SDX automatic transmission tahun 2013. Yang nggak ada di sini nota pajaknya, jadi teman-teman bisa cek di online. Pajaknya atau platnya mati di bulan Oktober 2021, jadi di tahun depan. Kondisinya masih serba C ya, termasuk interior dan juga mesinnya. Di open di harga 86 juta untuk saat ini. Semoga pekan depan harganya akan turun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin Balai Lelang Sun untuk unit-unit yang unsold pada pekan ini. Lanjut nih, yang nyari SUV CR-V, ini sudah pernah di review di video Dozo 21, tapi di lelang Balai Lelang Sun akhirnya belum laku. Ini adalah CR-V RE1 2 wheel drive 2400 cc automatic transmission tahun 2008, dan di sini pajaknya mati di bulan Mei 2019, ada di lot 22 di open di Balai Lelang Sun di harga 88 juta rupiah. Semoga pekan depan ini akan turun lagi ya. Kondisinya masih serba C, teman-teman bisa cek aja di video Dozo 21, ada di deskripsi. Jadi untuk masalah eksterior masih oke, di interior pun juga masih cukup, hanya ada di bagian armrest sebelah kiri itu sudah ada sobek-sobek kulitnya ya, jadi itu PR-nya harus di retrim lagi. Kalau di bagian eksterior ini di seluruh bumpernya yang fiber ini sudah banyak yang pecah, depan dan belakang. Jadi ini kondisinya harus di repaint lagi dan di repair, atau didempul lagi dan di repaint lagi. Jadi PR-nya di eksterior hanya itu, dan belum ada yang kena. Di mesinnya juga masih terbilang cukup oke. Ya, buat teman-teman yang tertarik dengan SUV, ini ada CR-V RE1 2 wheel drive K24 ya, atau 2400 cc tahun 2008 nih. Pajaknya mati di bulan Mei 2019. Ini juga salah satu PR-nya yang dipajak. Ada di lot 22 saat ini, dan di open di 88 juta di Balai Lelang Sun. Kita cek pekan depan apakah harganya akan turun ya untuk si CR-V ini. Oke guys, next ini ada di lot 20 dan masih unsold. Ini adalah Daihatsu Ayla yang tipe M ya kalau nggak salah nih, 1000 cc tahun 2014, dan ini yang belum power windows ya, jadi masih standar semua. Pajaknya mati di Oktober 2020 atas nama PT ya, sekali lagi ini atas nama PT, tapi dokumennya lengkap termasuk SPH-nya. Ada di lot 20, di open di 48 juta rupiah, dan ini semuanya katanya masih terbilang di grade C, hanya saja ada mufflernya yang bocor sih. Jadi nanti kalau misalnya dinyalakan mesinnya, ini ada suara knalpot bocor, mungkin harus dilas, atau mungkin ada muffler atau tabung di bagian knalpot yang bocor ya. Ini kalau bagian eksterior agak sedikit mengusam dan sedikit menguning, tapi ini butuh dipoles dan akan oke lagi sih menurut gua. Headlampnya masih juga terbilang oke, semua velgnya kaleng, kondisi bannya masih terbilang cukup oke, kurang lebih sekitar 50-55% ya keseluruhan. Dan ini kalau kita lihat sih ya memang tidak ada mufflernya, makanya nih suara knalpotnya
cukup terbilang besar ya. Ini pernah juga gue dapetin mobil yang memang tidak ada tabung mufflernya. Jadi ini harus dibelikan muffler lagi ke bengkel knalpot nih. Kalau di bagian belakangnya ini masih terbilang cukup normal, agak sedikit kurang presisi ya di bumper sebelah kiri belakang nih. Oke, yang tertarik dengan Ayla saat ini ada di lot 20. Ini adalah Daihatsu Ayla yang tipe M1000cc manual transmission. Tahun 2014, pajaknya mati di Oktober 2020 nanti atas nama PT dan SPH-nya ada ya. Jadi ini dokumennya termasuk lengkap. Di open di 48 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Semoga pekan depan ini mobil unsold akan turun ya harganya ya. Saat ini sih masih 48 juta. Kita cek aja di pekan depan harganya akan turun di berapa. Lanjut guys, ini ada Datsun Go Pancha yang tipe D 1200cc manual transmission nih, warna hitam seperti ini. Tahun 2019, pajaknya mati di Desember 2020 nanti dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih katanya, di sini masih B arah ke C. Di open di harga 73 juta rupiah. Nah, kalau misalnya gue lihat sih di sini catnya memang masih terbilang cukup oke, cukup shiny. Bagian depannya headlamp dan termasuk semuanya di bagian grill ini masih terbilang cukup baik ya menurut gua. Hanya ada beberapa ornamen stiker di bagian sini dan kondisinya sih masih terbilang cukup normal. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil kecil, ini ada nih Datsun Go Pancha tipe D 1200cc manual transmission nih, warna hitam seperti ini. Tahun 2019, pajaknya mati di Desember 2020 nanti dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih katanya, di sini masih B arah ke C. Di open di harga 73 juta rupiah. Oke guys, ini udah malam ya, jadinya agak remang, tapi mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Ini gue masih di Balai Lelang Sun karena tadi ada beberapa urusan jadi ke-cut sedikit. Sayangnya di lot Balai Lelang Sun lampunya belum nyala dan kondisinya sudah sangat gelap seperti ini ya. Jadi ada lumayan banyak unit yang belum sold ya. Ini termasuk Grand Vitara ada di lot 26 nih. Ini juga ada unit X Laka. Teman-teman juga bisa cek langsung, kepoin Balai Lelang Sun di media sosial Balai Lelang Sun, di Instagram atau di Facebooknya Balai Lelang Sun. Oke, semoga informasi dari Dozo 21 ini bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.